Sampurasun Sobat Maker. Dalam era industrialisasi saat ini, berbagai hal yang dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial menjadi semakin dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, masyarakat dan pemangku kepentingan perlu memahami institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara holistik dan tepat. Perselisihan hubungan industrial terdiri atas perselisihan hak yang disebabkan tidak dipenuhinya hak karena adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu perselisihan kepentingan yang disebabkan perbedaan pendapat tentang pembuatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kemudian perselisihan PHK yang disebabkan perbedaan pendapat terkait pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang terakhir, perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan yang disebabkan perbedaan pendapat terkait keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tercapai kesepakatan, maka para pihak membuat perjanjian bersama. Namun, apabila dalam 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Apabila perundingan secara bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan dengan menyampaikan bukti risalah perundingan bipartit yang memuat nama dan alamat para pihak, tanggal dan tempat perundingan, pokok masalah atau alasan, pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan, serta tanggal dan tanda tangan para pihak. Apabila bukti penyelesaian perundingan secara bipartit belum dilampirkan, maka pihak Dinas Ketenagakerjaan mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi oleh para pihak dalam 7 hari kerja sejak berkas dikembalikan kepada para pihak. Selama perselisihan berlangsung sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, organisasi pengusaha dan serikat pekerja dapat bertindak sebagai kuasa hukum. Jenis penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi mediasi yang dapat dilakukan terhadap segala jenis perselisihan hubungan industrial melalui mediator, konsiliasi yang dapat dilakukan pada perselisihan PHK, perselisihan kepentingan, serta perselisihan antar serikat pekerja dalam perusahaan melalui konsiliator, dan arbitrase yang dapat dilakukan pada perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja melalui arbiter. Apabila salah satu atau para pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui konsiliasi dan arbitrase, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mediasi oleh mediator hubungan industrial pada Dinas Ketenagakerjaan. Setelah menerima pelimpahan perselisihan, mediator melakukan penelitian perkara hingga tenggat 7 hari kerja, kemudian segera mengadakan sidang mediasi. Jika tercapai kesepakatan dalam mediasi, maka mediator membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk didaftarkan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial dan mendapat akta pendaftaran. Tetapi, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam 10 hari kerja setelah sidang pertama, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis yang harus ditanggapi oleh para pihak dalam 10 hari kerja sejak menerima anjuran. Pihaknya tidak menanggapi dalam batas waktu yang ditentukan dianggap menolak anjuran, dan seluruh rangkaian mediasi dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan yang dituangkan di dalam risalah mediasi oleh mediator. Perselisihan yang belum terselesaikan melalui mediasi kemudian dapat didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk dilakukan penyelesaian secara litigasi dengan melampirkan risalah mediasi. Sobat Naker, begitulah alur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hatur nuhun.